Manchester United dan Arsenal akan berduel di pekan ke-6 Liga Inggris 2022-2023 pada Minggu 4 September 2022. Pertandingan Liga Inggris di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Manchester United baru saja meraih 3 kemenangan beruntun, sedangkan Arsenal musim ini masih sempurna. The Gunners menyapu bersih semua laga yang sudah mereka mainkan dan kini memimpin klasemen dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Manchester United bersama pelatih baru Erik ten Hag sempat melalui 2 laga pertamanya tanpa poin setelah dipecundangi Brighton 1-2 dan Brentford 0-2. Namun MU mampu bangkit dan menundukkan sang rival Liverpool 2-1 lewat gol-gol Jadon Sancho serta Marcus Rashford di Old Trafford pada pekan ketiga. Setelah itu MU meraih 2 kemenangan tandang dengan skor identik 1-0 atas Southampton dan Leicester City. Bruno Fernandes mencetak gol tunggal ke gawang Southampton, sedangkan Jadon Sancho memastikan kemenangan setan merah di markas Leicester City. Arsenal tentu saja ingin meneruskan start sempurna mereka, namun laga tandang melawan MU sepertinya bakal menjadi sebuah ujian yang berat buat mereka. Manchester United sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli pemain dalam 10 tahun terakhir, tepatnya sejak manajer legendaris Sir Alex Ferguson pensiun. Berikut ini 7 pemain yang gagal total di MU tetapi bersinar di klub barunya. Mereka sebenarnya bukan pemain kaleng-kaleng. Nama pertama, Diego Forlan. Hanya 2 musim di MU, Forlan jadi bintang dengan mengemas 25 gol saat pindah ke Villarreal. Tampil tajam bersama Villarreal, Forlan makin garang saat berseragam Atletico Madrid dengan mencetak 128 gol dalam 7 musim. Nama kedua, Giuseppe Rossi. Rossi hanya mendapatkan kesempatan melakoni 5 laga hingga dipinjamkan ke Parma dan pindah ke Villarreal. Di klub Spanyol tersebut Rossi menyumbangkan 32 gol dalam 56 laga. Nama ketiga, Wilfried Zaha. MU membeli Wilfried Zaha dari Crystal Palace hanya untuk bermain dalam 5 pertandingan tanpa gol pada tahun 2013. Bersama Crystal Palace, Zaha kembali bersinar dengan membukukan 68 gol dalam 290 pertandingan. Kini dia menjadi incaran klub-klub besar dan Chelsea jadi salah satu klub yang tertarik untuk mengamankan tanda tangannya. Nama keempat, Memphis Depay. Setan merah melegonya ke Olympique Lyon yang membuat Depay kembali mengganas. Striker berpaspor Belanda itu berubah menjadi striker menakutkan dengan koleksi 76 gol dari 178 penampilan. Nama kelima, Gerard Pique. Manchester United melepas Gerard Pique ke Barcelona. Keputusan tersebut ternyata buruk bagi MU. Bersama Barcelona, Pique menjadi legenda karena memenangi 3 trofi Liga Champions, 8 La Liga, dan 7 Copa del Rey. Yang keenam, Paul Pogba. Saat promosi ke tim senior, Paul Pogba hanya tampil dalam 7 laga dan membuatnya terbuang ke Juventus. Pogba ternyata berkembang pesat di Turin dan menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Manchester United mengeluarkan uang 89,3 juta euro demi mendapatkannya kembali pada tahun 2016 dan lagi-lagi tidak berkontribusi besar. Yang ketujuh, Dion Dublin. Kisahnya begitu berbeda setelah dia meninggalkan Old Trafford. Dia menjadi bintang bagi Coventry City dengan menyumbangkan 61 gol dalam 145 penampilannya di Premier League. Dia juga tetap tajam saat hengkang ke Aston Villa dengan torehan 48 gol di Liga Inggris. Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka tidak masuk skuad Manchester United pada laga kontra Leicester City. Manajer Manchester United Erik ten Hag tidak bisa menjawab Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka dibawa atau tidak saat melawan Arsenal di Old Trafford pada Minggu 4 September. Ia cuma bisa memastikan Anthony Martial absen pada laga tersebut. Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka dilibatkan ten Hag ketika MU melawan Leicester City pada tengah pekan ini. Laga tersebut berakhir untuk kemenangan setan merah, 1 gol tanpa balas.
Sepanjang musim ini, Luke Shaw jarang dimainkan Ten Hag. Dari 5 pertandingan yang sudah dimainkan MU, ia cuma 2 kali dikasih kesempatan berlaga. Terakhir kali Luke Shaw masuk daftar susunan pemain ketika Manchester United mengalahkan Southampton. Namun pemain berusia 27 tahun tersebut hanya duduk di bangku cadangan. Sedangkan Aaron Wan-Bissaka mengalami nasib yang lebih buruk dibanding Luke Shaw. Mantan Crystal Palace tersebut baru sekali dimainkan Ten Hag pada musim ini. Manchester United sedang dalam performa meningkat. Manajer Arsenal Mikel Arteta tidak heran karena setan merah sudah menghabiskan banyak uang di pasar. Manchester United menghabiskan 214 juta pound sterling di bursa transfer musim panas tahun ini. Arteta lantas tidak heran kalau MU kemudian bisa meningkat dengan meraih 3 kemenangan beruntun setelah kacau di 2 laga awal. Dia juga tidak melupakan sejarah The Red Devils. Ketika Anda melihat skuad yang mereka miliki, para pemain yang telah direkrut dengan sejumlah uang yang mereka habiskan di pasar, tidak mengherankan mereka akan memenangkan banyak pertandingan, kata Arteta. Sejarah MU memberitahu Anda bahwa itu akan terjadi. Mereka adalah rival kuat. Kami tahu itu dan kami akan bersaing dengan mereka, tegasnya. Pemain baru Manchester United, Anthony, tidak mengakui Harry Maguire sebagai kapten tim. Sang pemain malah memandang Bruno Fernandes sebagai kapten. Setelah resmi bergabung, banyak pemain Manchester United yang mengucapkan selamat padanya melalui story Instagram, khususnya Bruno Fernandes dan Harry Maguire. Lebih panasnya lagi, Anthony melakukan repost story Bruno Fernandes dan Harry Maguire yang sukses bikin fans kaget. Erik ten Hag menunjuk Bruno Fernandes untuk menjadi kapten tim jika Maguire tidak bermain. Lebih panasnya lagi, Anthony malah lebih mengakui Bruno Fernandes sebagai kapten daripada mantan back The Foxes itu. Hal ini terlihat dari story Instagramnya yang dilampirkan oleh admin Twitter, siaran bola live, yang menulis caption kapten yang tidak dianggap. Dalam slide pertama, Anthony melakukan repost story Instagram Harry Maguire yang mengucapkan selamat bergabung kepada pria Brazil itu. Ia hanya membalas singkat dengan tulisan thank you. Sementara itu, Bruno Fernandes yang juga mengucapkan selamat bergabung malah dibalas oleh Anthony, obrigado capitao, yang berarti terima kasih kapten. Tentu hal ini menandakan bahwa Anthony lebih mengakui Bruno Fernandes sebagai kapten MU ketimbang Harry Maguire. Bintang VSV Eindhoven, Cody Gakpo, batal berlabuh ke Manchester United. Gakpo mengungkapkan bahwa Louis van Gaal berperan meyakinkannya untuk tidak pindah ke Old Trafford pada musim panas ini. Gakpo akhirnya buka suara mengenai keputusannya bertahan di Eredivisie. Dia mengatakan manajer timnas Belanda Louis van Gaal berperan penting dalam membuatnya tetap di VSV musim ini. Saya berbicara dengan pelatih tim nasional dan meminta sarannya. Sarannya jelas bahwa saya harus mengikuti perasaan saya, tetapi bahwa transfer di tahun Piala Dunia adalah transisi. Pergi dari klub ke klub itu tidak ideal untuk seorang pemain, dan saya setuju dengannya. Dari sisi saya, itu juga merupakan menit terakhir karena saya melihat United dan kemudian saya harus memilih klub yang berbeda. Semuanya terasa seperti terburu-buru, plus itu tidak bagus untuk VSP karena itu menit terakhir. Pemain Manchester United yaitu Fred dikabarkan siap membantu rekrutan anyar setan merah yaitu Anthony untuk berkembang bersama tim. Manchester United sebentar lagi akan menjalani laga pekan ke-6 mereka melawan pemuncak klasemen sementara Liga Inggris yaitu Arsenal. Menjelang laga big match melawan anak asuh Mikel Arteta, rekrutan anyar Manchester United Anthony dikabarkan sudah berada di kota Manchester dan ikut berlatih. Mendengar kabar tersebut, rekan senegara Anthony yaitu Fred turut merasa semeringah dan kehadiran mantan pemain Ajax tersebut. Fred bahkan mengutarakan kekagumannya kepada Anthony selama ia memulai karir sepak bola profesionalnya baik di klub maupun di tim nasional. Tidak cukup memuji Anthony, Fred bahkan sesumbar akan memberikan bantuan kepada pemain berusia 22 tahun tersebut untuk semakin tajam.